آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام العدة وأنواع المعتدة. Fasal menerangkan tentang hukum-hukum iddah dan macam-macam perempuan yang sedang iddah. Wahia lughatan, iddah secara bahasa. Al-ismu min i'taddah adalah kalimat isim yang diambil dari fi'il madhi i'tadda. I'tadda ya'taddu iddatan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan seharusnya. Cuman karena di sini sama'i masdarnya, maka kemudian ikut wazan iddah, i'tadda ya'taddu iddatan. Wa syar'an, dan secara syara, secara definisi syariat, iddah itu adalah tarabbusul mar'ah, penantian seorang wanita, muddatan, dalam beberapa waktu, yu'rafu fiha, yang bisa diketahui dengan di dalam waktu tersebut, bara'atu rahimiha, bebasnya rahimnya perempuan itu. Bebas, maksudnya bebas itu tidak ada benih di dalamnya, baik itu biakra'in, dengan beberapa sucian, au ashhurin, atau beberapa bulan, au wad'i hamlin, atau dengan cara melahirkan. Wal mu'taddatu, dan perempuan yang iddah ala dharibaini ada dua macam. Yang pertama, mutawaffa anha zawjuha, perempuan yang ditinggal mati suaminya. Wa ghairu mutawaffa anha, yang kedua, perempuan yang tidak ditinggal mati suaminya dengan sebab dicerai ataupun khulu ataupun fasakh dan seterusnya. Fal mutawaffa anha zawjuha, maka adapun perempuan yang ditinggal mati suaminya, in kanat hurratan, jika perempuan itu merdeka, bukan budak maksudnya, hamilan, dan dalam keadaan hamil, maka fa'iddatuha, maka iddahnya, an wafati zawjiha, setelah meninggalnya atau wafatnya suaminya, iddahnya adalah biwad'il hamli, dengan melahirkan, dengan cara melahirkan, kullihi, seluruhnya, artinya dengan sempurna, betul-betul selesai melahirkan gitu. Hatta saniyatau amaini, bahkan sampai nomor duanya, anak yang kembar, baru selesai itu iddah. Jadi ketika ada seorang perempuan yang sedang hamil 8 bulan, 7 bulan, 5 bulan, dan seterusnya, kemudian biqudratillah suaminya meninggal dunia, sudah sampai ajalnya, maka kemudian perempuan tersebut harus iddah karena meninggal suaminya. Maka iddahnya itu sampai kapan? Iddahnya ini sampai nanti melahirkan dengan sempurna. Jadi kalau seumpamanya dia sedang melahirkan nih, melahirkan sudah keluar anaknya separuh, bayi keluar separuh, cuman masuk lagi, maka itu masih belum selesai iddahnya, karena masih belum sempurna melahirkannya. Ataupun punya anak kembar, lahir yang pertama, yang kedua masih dalam kandungan, masih proses melahirkan, maka belum selesai iddah. Jadi sampai nanti keluar bayi yang kedua, yang kembar ini, baru kemudian setelah itu iddahnya selesai. Ma'a imkani nisbatil hamli lil maiti, dengan beserta memungkinkan ataupun bisa menisbatkan kandungan tersebut lil mayyiti, terhadap mayit.
walau ihtimalan, walaupun itu secara kemungkinan saja, masih belum jelas. Loh, kok ada kalimat imkan nisbatil hamli, bisa menisbatkan kandungan terhadap mayit? Karena ada kasus yang tidak bisa dinisbatkan terhadap suaminya jika dalam keadaan seperti pernah qadhaf dan sumpah li'an, ya. Ini contohnya kemamfiyin bili'anin, sebagaimana mamfiyin bili'anin, anak yang dihilangkan nasabnya disebabkan li'an. Di qadhaf sudah dibahas sebelumnya, ya. Di bab qadhaf, bab menuduh zina itu sudah dibahas. Maka kemudian setelah prosesnya selesai, maka kemudian anak tersebut ditiadakan. Anak ini bukan anakku, seumpamanya. Anak yang dikandungnya itu bukan anakku, seumpamanya begitu kan. Maka ketika selesai qadhafnya dan sudah sumpah li'an namanya, baik itu sang suami maupun sang istri, kemudian sang suami meninggal dunia seumpama, sedangkan istri sedang hamil, maka anak yang ada dalam kandungan tersebut tidak bisa dinisbatkan terhadap siapa? Terhadap sang suami. Falau mata sabiyyun la yuladu limithlihi an hamilin fa'iddatuha bil ashhur. Kalau jikalau ada anak kecil meninggal dunia, mata sabiyyun, meninggal dunia anak kecil, la yuladu, yang tidak dilahirkan, limithlihi, terhadap yang menyamainya, an hamilin, dari orang yang sedang hamil, fa'iddatuha, maka iddahnya bil ashhur, dengan beberapa bulan, la biwad'il hamli, tidak dengan wad'il hamli. Walaupun ini ada beberapa pendapat, ya, ada beberapa pendapat ulama. Ada bayi yang meninggal dunia, lahir dalam keadaan belum selesai sebenarnya. Kan orang gini, orang mengandung hamil itu kan 9 bulan biasanya kan. Ternyata 5 bulan ataupun 4 bulan berapa hari seumpamanya keguguran nih. Dia melahirkan, la yuladu limithli an hamil, keguguran. Seminggu sebelumnya suaminya meninggal dunia. Ini sudah keguguran nih, keluar nih. Apakah dengan keguguran tersebut selesai iddah? La, tidak. Jadi iddahnya laisa biwad'il hamli walakin bil ashhur. Akan tetapi dengan bulan, ngikutin bulan, 4 bulan 10 hari, ya. Jadi iddahnya itu diteruskan sampai 4 bulan 10 hari. Itu salah satu contoh. Kemudian wa in kanat hailan, dan jikalau perempuan tersebut tidak hamil, hailan tidak hamil, ya, meninggal dunia suaminya, perempuan itu enggak hamil, maka iddahnya gimana? Kalau hamil kan iddahnya tadi sampai melahirkan. Kalau sekarang enggak hamil, fa'iddatuha 4 ashhuri wa 'ashrun minal ayyam bilayaliha, maka iddahnya perempuan tersebut adalah 4 bulan 10 hari sama malamnya, walayaliha, dan malamnya. Jadi siang malam itu dihitung, gitu maksudnya. 4 bulan 10 hari. Butuh atabarul ashhur bil ahillah, dan hitungan bulan itu dihitung dengan ahillah, dengan hilal, dengan kalender Qamariyah. Gitu. Dihitung dengan kalender Qamariyah, bukan dihitung dengan Masehi, akan tetapi dihitung pada bulan Hijriyah, gitu. Jadi walaupun dalam kalender Masehi sudah nyampe 4 bulan 10 hari, akan tetapi dalam kalender Hijriyah belum nyampe, maka belum selesai iddahnya. Kira-kira begitu. Ma amkana, selama masih memungkinkan. Kalau tak memungkinkan, tak apa-apa menghitung menggunakan angka ataupun menggunakan
kalender Masehi. Wa yukmalul munkasiru 30 yauman, dan disempurnakan al-munkasiru bulan yang kurang 30 yauman 30 hari. Bulan yang kurang kan kadang di bulan baik bulan Hijriah atau Masehi itu kan kadang nggak nyampe 30 hari. Ada satu bulan 29 hari. Dalam Hijriah ada juga satu bulan itu 28 hari. Nah, ketika mungkasir semacam ini namanya bulan mungkasir. Maka genapkan sampai 30 hari gitu. Jadi seperti itu ya hitungannya. Perhitungan semacam ini nggak wajib ya, artinya nggak wajib harus ngikutin Hijriah ataupun Masehi. Yang penting hitungannya nanti kalau dihitung per hari nyampe 4 bulan 10 hari kira-kira gitu. Yang kedua, wa ghairul mutawaffa anha zawjuha, dan perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Artinya berpisah dengan suaminya bukan karena suaminya meninggal, tetapi karena adanya perceraian, jatuhnya telak, ataupun ada khulu dan seterusnya ya. Nah, maka iddahnya gimana? In kanat hamilan, jika perempuan itu sedang hamil, ada seorang istri sedang mengandung, kemudian dalam keadaan mengandung nih 4 bulan, 5 bulan atau berapa bulan, atau masih 1 bulan, 2 bulan, intinya sedang mengandung, kemudian diceraikan oleh sang suami, maka perempuan kan harus iddah, sedangkan dia sedang hamil. Maka gimana iddahnya? Fa'iddatuha biwad'il hamli, maka iddahnya sama dengan yang di atas, yakni dengan melahirkan. Al-mansubi li sahibil iddah, yang dinisbatkan terhadap perempuan yang sedang iddah. Wa in kanat hailan, dan jika perempuan tersebut tidak hamil, wa hiya min dhawatin ay sawahibil haidh, dan dia termasuk perempuan yang sedang haid, perempuan yang memiliki haid, yakni sedang haid. Perempuan istrinya sedang haid nih, kemudian diceraikan oleh sang suami, maka iddahnya bagaimana? Fa'iddatuha salasatu quru'in, maka iddahnya perempuan tadi adalah 3 quru'. Apa itu quru'? Wahiyya al-abghar, quru' itu adalah sucian. Maka iddahnya adalah 3 sucian, yakni sedang haid nih, seumpamanya ditelak. Nah, habis haid kan suci, itu suci pertama. Nanti haid lagi, kemudian habis haid suci lagi, itu suci kedua. Nanti kemudian haid lagi, setelah haid suci. Nah, setelah suci ketiga baru selesai iddahnya, kira-kira gitu. Kemudian wa in tulliqat tahiran, dan jika seorang perempuan tersebut ditelak dalam keadaan suci, yakni tidak haid, bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha, bi an baqiya seperti contoh, baqiya masih ada min zamani tuhriha dari masa sucinya, baqiyatun sisa ya, ada baqiyatun ada sisa suci ba'da talaqiha setelah ditelak ya, setelah mentelak sang istri. Inqadat iddatuha bitta'ni fi haidatin tsalitsah, maka selesailah iddahnya dengan cara bitta'ni, dengan cara memasuki fi haidatin tsalitsah, di dalam haid yang ketiga. Kenapa demikian? Karena quru tersebut ada 2 tafsiran ulama. Ada yang menafsirkan athhar, ada yang menafsirkan adalah al-haiduh. Jadi kalau ditelak dalam keadaan suci nih, suci contohnya setelah ditelak ada beberapa
masa suci. Setelah ditelak seminggu kemudian baru haid. Nah berarti kan 1 minggu sebelum haid ini kan dalam keadaan suci, tapi dia sudah ditelak, maka iddahnya bagaimana? Iddahnya memasuki dengan haid yang ketiga. Jadi ditelak dalam keadaan suci, seminggu kemudian haid, maka itu adalah haid pertama. Kemudian suci lagi, kemudian haid kedua, nah kemudian suci lagi. Nah ketika memasuki haid yang ketiga baru selesai iddahnya. Dalam keadaan suci yang ketiga ini belum selesai kalau belum memasuki haid yang ketiga. Paham sampai sini ya? Kemudian autuliqat haidan, iddahnya bagaimana? Fa'iddatuha salasatu quru'in, maka iddahnya perempuan tadi adalah 3 quru'. Apa itu quru'? Wahya al-abkhar. Quru' itu adalah sucian. Maka iddahnya adalah 3 sucian, yakni sedang haid nih, seumpamanya ditelak. Nah habis haid kan suci, itu suci pertama. Nanti haid lagi, kemudian habis haid suci lagi, itu suci kedua. Nanti kemudian haid lagi, setelah haid suci. Nah setelah suci ketiga baru selesai iddahnya, kira-kira gitu. Kemudian wa in tulliqat tahiran, dan jika seorang perempuan tersebut ditelak dalam keadaan suci, yakni tidak haid, bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha. Bi an baqiya, seperti contoh, baqiya masih ada min zamani tuhriha, dari masa sucinya, baqiyatun sisa ya, ada baqiyatun, ada sisa suci, ba'da talaqiha, setelah ditelak ya, setelah mentelak sang istri. Inqadat iddatuha bitta'ni fi haidatin salisa, maka selesailah iddahnya dengan cara bitta'ni, dengan cara memasuki fi haidatin salisa, di dalam haid yang ketiga. Kenapa demikian? Karena quru tersebut ada 2 tafsiran ulama. Ada yang menafsirkan athhar, ada yang menafsirkan adalah al-haiduh. Jadi kalau ditelak dalam keadaan suci nih, suci contohnya, setelah ditelak ada beberapa masa suci. Setelah ditelak seminggu kemudian baru haid. Nah berarti kan 1 minggu sebelum haid ini kan dalam keadaan suci, tapi dia sudah ditelak, maka iddahnya bagaimana? Iddahnya memasuki dengan haid yang ketiga. Jadi ditelak dalam keadaan suci, seminggu kemudian haid, maka itu adalah haid pertama. Kemudian suci lagi, kemudian haid kedua, nah kemudian suci lagi. Nah ketika memasuki haid yang ketiga baru selesai iddahnya. Dalam keadaan suci yang ketiga ini belum selesai kalau belum memasuki haid yang ketiga. Paham sampai sini ya? Kemudian autuliqat haidan, ataupun dia ditelak dalam keadaan haid, au nufasaa, atau sedang nifas, sedang melahirkan dalam keadaan nifas gitu ya. Inqadat iddatuha bita'niha fi haidatin rabi'ah, maka selesailah iddahnya dengan cara bita'niha, dengan cara masuknya perempuan tersebut fi haidatin rabi'ah, di dalam haid yang keempat. Wa ma baqiya min haidhiha la yuhsabu Qur'an, dan sesuatu yang tersisa daripada haidnya tidak dihitung quru, tidak dihitung sucian, karena sudah selesai. Seperti contoh yang saya sebutkan di atas ya, sedang haid ditelak, maka kemudian habis haid suci, itu suci pertama, baru kemudian haid lagi, haid kedua nih. Setelah haid suci kedua,
kemudian haid ketiga, habis haid kemudian suci ketiga. Nah, nanti setelah masuknya haid keempat, nah gitu. Setelah masuknya haid keempat, suci ketiga ini masih belum selesai quru ataupun iddah. Baru ketika dia memasuki haid yang keempat, selesai suci yang ketiga, baru selesai iddahnya. Paham ya? Wa in kanat tilkal mu'taddatu sawiratan. Mungkin sampai sini dulu penjelasan tentang iddah. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.